Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernando Pinem dengan NIM B1013191032. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas pada mata kuliah perbankan syariah, yaitu terkait dengan statistik perbankan syariah. Langsung saja, statistik perbankan syariah atau SPS itu merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. Ini merupakan jaringan kantor individual perbankan syariah. Untuk bank umum syariah itu kurang lebih ada 15. Yang pertama PT Bank Aceh Syariah, kemudian PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, kemudian PT Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, kemudian PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, kemudian PT Bank Aladin Syariah, kemudian yang terakhir PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian untuk unit usaha syariah itu yang pertama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, kemudian PT Bank Permata Tbk, kemudian PT Bank Maybank Indonesia Tbk, kemudian PT Bank CIMB Niaga Tbk, kemudian PT Bank OCBC NISP Tbk, kemudian PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk, kemudian PT BPD DKI, kemudian PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur Tbk, kemudian PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, kemudian PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kemudian PT BPD Kalimantan Selatan, kemudian PT BPD untuk provinsi kita sendiri yaitu Kalimantan Barat, kemudian PT BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan terakhir PT Bank Jago Tbk. Kemudian untuk perkembangan total aset, jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk Bank Umum Syariah total aset itu pada tahun 2019 350,364 miliar, kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 397,073 miliar. Kemudian untuk 2021 pada bulan Desember itu terus meningkat menjadi 441,789 miliar. Dan untuk yang terakhir pada tahun 2022 ini pada bulan Mei itu sampai 453,876 miliar. So, kita lihat bahwa untuk dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai bulan Mei pada tahun 2022 itu terus mengalami kenaikan. Kemudian untuk unit usaha syariah sendiri untuk total asetnya itu merupakan itu sebesar 174,200 pada tahun 2019. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 sampai 196,876 miliar. Kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember itu terus meningkat sampai 234,947 miliar. Kemudian untuk sampai pada bulan Mei 2022 itu sedikit menurun dari tahun 2021 pada bulan Desember itu sekitar 226,214 miliar. Bisa kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 pada bulan Desember itu total aset usaha syariah itu terus meningkat. Kemudian pada tahun 2022 bulan Mei itu sedikit menurun menjadi 226,214 miliar. Kemudian untuk total aset BUS dan UUS sendiri pada tahun 2019 itu sebesar 524,564 miliar. Kemudian pada tahun 2020 itu mencapai 593,948 miliar. Kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember itu mencapai 676,735 miliar.
Dan terakhir pada bulan Mei pada tahun 2022 itu mencapai 680,090 miliar. Itu kita lihat bahwa untuk total aset BUS dan UUS dari tahun 2019 sampai 2022 pada bulan Mei itu terus mengalami kenaikan. Kemudian untuk total kantor BUS dan UUS itu pada tahun 2019 itu ada sekitar 2.300. Kemudian pada tahun 2020 itu 2.426. Kemudian pada tahun 2021 Desember itu terus meningkat menjadi 2.479. Kemudian untuk pada bulan Mei tahun 2022 itu sedikit menurun menjadi 2.255. Kemudian untuk total tenaga kerja BUS dan UUS itu pada tahun 2019 itu capai 54,840. Kemudian pada tahun 2020 55,538. Kemudian pada tahun 2021 bulan Desember 56,298. Kemudian pada tahun 2022 bulan Mei juga tetap 56,298. Selanjutnya untuk kegiatan usaha bank umum syariah, sini bisa kita lihat bahwa komponen-komponennya itu kurang lebih ada 15, mulai dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, pembiayaan bagi hasil, piutang, pembiayaan sewa, tagihan lainnya, penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai, aset produktif, salam, aset istihad dalam penyelesaian, aset tetap, dan inventaris, persediaan, dan rupa-rupa aset itu bisa kita lihat bahwa untuk kas sendiri bahwa itu dari tahun 2019 sampai 2022 itu terus mengalami kenaikan, sehingga pada bulan Mei tahun 2022 itu mencapai 9.204. Nah, untuk kemudian untuk komponen kewajiban dan modal itu untuk dana pilihan ketiga itu terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 pada akhirnya pada bulan Mei 2022 itu mencapai 374,136. Sini bisa kita lihat bahwa untuk komponen aset dan komponen kewajiban pada modal itu kurang lebih dari tahun 2019 sampai tahun 2022 pada bulan Mei terus mengalami kenaikan. Untuk kegiatan usaha syariah itu untuk indikatornya komponen aset dan komponen kewajiban itu kurang lebih sama. Kita lihat juga bahwa kasnya juga di sini dari tahun 2019 hingga bulan Mei 2022 itu terus mengalami kenaikan itu, sehingga pada bulan Mei itu sebesar 534 aset kasnya. Begitu juga dengan komponen kewajiban dan modal dana pilihan pihak ketiga pada bulan Mei tahun 2022 itu mencapai 194,942. Itu kita lihat bahwa ini jauh sekali mengalami kenaikan dari tahun 2019 itu sebesar 127,580. Untuk pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis penggunaan dan golongan debitur Bank Umum Syariah. Untuk jenis penggunaan dan kategori usaha, yang pertama modal kerja, itu pada tahun 2019 sekitar 79,586. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sampai sehingga nilainya menjadi 80,995. Untuk 2021 bulan Desember itu sedikit menurun dari tahun 2020 itu sebesar 77,660. Kemudian pada bulan Mei lagi bahwa sini mengalami kenaikan lagi itu mencapai 80,958. Untuk UMKM-nya sendiri dari tahun 2019 sampai dengan Mei 2022 itu
terus berfluktuatif naik turun, di mana pada tahun 2019 itu sebesar 32,326, kemudian pada 2021 bulan Desember itu naik jadi 37,5. Kemudian turun lagi pada bulan Mei menjadi 35,956. Kemudian untuk bukan UMKM atau non micro small and medium enterprise itu dari tahun 2019 sampai 2022 itu mengalami penurunan, sehingga menjadi pada bulan Mei itu sebesar 45,3. Kemudian untuk investasinya dari tahun 2019 juga bisa kita lihat bahwa sangat tinggi sekali kenaikannya, di mana pada tahun 2019 itu sebesar 53,207. Kemudian pada bulan Mei tahun 2022 itu menjadi 61,386. UMKM-nya sendiri dari tahun 2019 juga mengalami kenaikan dari 2019 di mana sebesar 19,524 dan mencapai 27,252 pada bulan Mei tahun 2022. Dan untuk bukan UMKM-nya itu juga ikut naik, di mana pada tahun 2019 itu sebesar 33,683. Kemudian pada tahun 2022 bulan Mei itu menjadi 34,134. Kemudian untuk NPF-nya juga mengalami penurunan dari 1235 pada tahun 2019 menjadi 1001 pada tahun 2022 bulan Mei. Kemudian untuk konsumsinya NPF untuk tahun 2019 itu sebesar 91,953. Kemudian pada bulan Mei tahun 2022 itu jauh sekali meningkat menjadi 128,934. Untuk NPF-nya itu dari tahun 2019 sebesar 1505 menjadi 1751 pada bulan Mei tahun 2022. Untuk total pembiayaan atau total financing pada tahun 2019 itu sebesar 225,146. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 246,532. Kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember naik lagi menjadi 256,219. Kemudian terakhir pada bulan Mei 2022 itu sebesar 271,278. Dan untuk total NPF-nya sendiri dari tahun 2019 itu sekitar 7,223. Kemudian pada tahun 2020 7,713. Kemudian pada tahun 2021 pada bulan Desember itu mengalami penurunan menjadi 6.624. Kemudian pada tahun 2022 itu meningkat lagi menjadi 7.235. Kemudian untuk pembiayaan dan MPF berdasarkan jenis penggunaan dan golongan debitur unit usaha syariah. Bisa kita lihat pada modal kerjanya itu pada tahun 2019 itu sebesar 30.600. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 33.943. Kemudian pada tahun 2021 bulan Desember meningkat lagi jadi 35,309. Kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 37,171. Kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu tetap meningkat. Untuk UMKM-nya sendiri pada tahun 2019 itu ada sekitar 9,301. Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 7,300 dan meningkat lagi pada bulan Desember 2021 jadi 8,845 dan terus meningkat sampai dengan bulan Mei itu sebesar 12,288 pada tahun 2022. Untuk
untuk NPF-nya sendiri kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu terus menurun sehingga menjadi 1.174 pada tahun 2022 bulan Mei. Untuk bukan UMKM pada tahun 2019 itu sebesar 21,299. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar 26,643. Kemudian pada tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 26,464. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 jadi 24,843. Untuk investasinya sendiri, kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei pada tahun 2022 itu terus menurun, sehingga pada bulan Mei itu sebesar 32,466. Untuk UMKM-nya bisa kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 itu meningkat jadi 6.427. Untuk NPF-nya dari tahun 2019 itu sebesar 391 sehingga pada bulan Mei tahun 2022 menjadi 315. Kemudian untuk konsumsinya dari tahun 2019 itu ada sekitar 65,771. Kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 72,486. Meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 86,862 dan terus mengalami kenaikan menjadi 91,129 pada tahun 2022 bulan Mei. Kemudian untuk total pembiayaannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bulan Mei itu jauh meningkat sehingga pada bulan Mei itu sebesar 160,726. Kemudian total NPF-nya sendiri itu juga sama dengan total pembiayaan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada bulan Mei itu sebesar 4.040. Kemudian untuk komposisi DPK, Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Sini bisa kita lihat indikator-indikatornya. Yang pertama itu dana simpanan wadiah dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan tahun 2022 itu terus mengalami kenaikan dari 2019 itu sebesar 65,791 menjadi 1.139 pada bulan Mei tahun 2022. Kemudian untuk dana investasinya non-profit sharing atau non-profit sharing investment fund dari tahun 2019 itu sebesar 350.399 menjadi 442,939 pada tahun 2022. Ini merupakan PPR syariah jumlah bank baik Indonesia syariah berdasarkan lokasi. Bisa kita lihat sini kurang lebih ada 33 provinsi ya. Sini paling banyak itu ada di Provinsi Jawa Barat. Mana pada tahun 2019 itu ada sekitar 28, kemudian pada tahun 2020 27, terus pada tahun 2021 sampai dengan 2022 itu menjadi 28. Untuk totalnya sendiri untuk tahun 2019 itu ada 164, kemudian untuk 2021 itu 104, kemudian untuk tahun 2022 pada bulan Mei itu 165. Untuk komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah, untuk ini bisa kita lihat bahwa akad-akadnya untuk totalnya 2019 itu sebesar
9,9433,320. Kemudian pada tahun 2021 bulan Desember menjadi 11,983,801. Kemudian terus meningkat lagi pada tahun 2022 pada bulan Mei menjadi 12,920,371. Kita lihat bahwa akad-akadnya terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2022. Kemudian untuk pembiayaan rakyat syariah berdasarkan sektor ekonomi. Kita lihat bahwa sektor ekonominya ada pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian. Itu dari tahun 2019 652,376 turun menjadi 304,651 pada tahun 2020. Dia meningkat lagi pada bulan Desember 2021 menjadi 3,396,620 dan mengalami kenaikan lagi pada bulan Mei tahun 2022 menjadi 433,422. Kemudian untuk pertambangannya juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga bulan Mei 2022 itu menjadi 73,163. Begitu juga dengan perindustriannya dari 222,639 menjadi 257,687 pada bulan Mei tahun 2022. Begitu juga dengan listrik gasnya juga meningkat di sini. Konstruksinya juga sama. Perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa dunia usaha, jasa sosial, dan lain. Sehingga totalnya dari tahun 2019 untuk sektor ekonominya itu sebesar 9,943,140 meningkat, jauh meningkat menjadi 12,920,371 pada bulan Mei tahun 2022. Kemudian untuk pembiayaan rakyat syariah berdasarkan jenis penggunaan. Jadi ada 3 jenis penggunaannya, itu mulai dari modal kerja, investasi, dan konsumsi. Bisa kita lihat bahwa untuk totalnya sendiri dari tahun 2019 itu sampai dengan Mei 2022 itu terus meningkat dari 9,943,320 menjadi 12,920,371. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan